Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau Anda stres? Atau Anda putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah. Jangan menyerah, masalah boleh datang, tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda. Karena itu, saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam, hanya di stasiun kesayangan kita, hanya di Batam TV. New Life. Sesuatu yang besar sudah terjadi Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda, New Life. Apa kabar pemirsa? Pada malam hari ini kami yakin dan percaya Anda semuanya dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan mantap, sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, betul sekali. Karena setiap orang pasti memiliki rasa ketakutan. Oh, benar. Baik itu ketakutan yang akan mengancam atau ketakutan tentang sesuatu yang berlebihan. Tapi apakah benar bahwa ketakutan itu ada dampak positifnya atau justru ketakutan membawa dampak yang negatif, membuat orang semakin tertekan? Iya, terkadang kita belum melakukan sesuatu tapi udah memikir-mikirkan, jadi takut duluan gitu ya. Padahal belum mencoba tapi udah membatasi diri dengan rasa takut itu sehingga tidak melakukan apa-apa ya. Nggak berani melangkah untuk ke depan ya. Iya, benar. Kalau kita yang masih muda biasanya takut apa, Ana? Takut nggak dapet jodoh karena umur sudah cukup. Ya. Kayaknya terlalu jujur ya, Ana ya. Oh, enggak. Iya, biasanya anak muda biasanya takut nggak dapet jodoh, takut nggak dapet pekerjaan, atau yang masih sekolah takut nanti ujian nggak naik kelas, atau yang sudah berkeluarga takut apa? Takut pasangannya diambil orang, kalau enggak takut nggak punya anak mungkin ya. Nah, apakah benar ketakutan seperti ini dan gimana kebenarannya tentang ketakutan? Malam hari ini kami mengangkat tema tentang bebas dari ketakutan. Ya, pemirsa, jangan lewatkan sedetik pun dari siaran New Life pada malam hari ini, karena kebahagiaan, masa depan yang baik, dan pengharapan selalu ada untuk kita semua. Ya, pemirsa, siaran ini kami kemas secara interaktif, secara langsung dari Batam TV. Pemirsa, pada malam hari ini yang mau curhat tentang apapun permasalahan dalam kehidupan Anda yang sedang Anda alami, pemirsa bisa curhat, bisa SMS ke nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, apapun permasalahan Anda pemirsa, jangan ragu lagi, ayo ambil handphone sekarang, bisa mulai SMS dari sekarang, dan selama siaran berlangsung kami hanya menerima line SMS. Kalau pemirsa mau telepon, mungkin setelah acara ini berlangsung baru bisa. Ya, malam hari ini dengan tema bebas dari ketakutan, kita sudah kedatangan narasumber yang tentunya luar biasa, dahsyat, mantap. Benar. Nanti karena pasti jawabnya itu Ana, saya percaya Ana. Kita sapa saja. Selamat malam Pak Susilo. Selamat malam Heki. Selamat malam Ana. Selamat malam Budita. Selamat malam pemirsa. Ya. Selamat malam Budita. Selamat malam Ana. Selamat malam Hengki. Selamat malam juga Pak Susilo. Dan selamat malam juga pemirsa yang ada di rumah. Gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. 100 buat Hengki. Pak, kenapa nih mengangkat tema bebas dari ketakutan, Pak? Ya. Hal yang paling fatal yang terjadi dalam kehidupan seorang adalah pada saat dia tidak melangkah. Dan waktu dia tidak melangkah, perubahan hidupnya tidak akan pernah terjadi. Nah, kenapa seseorang tidak melangkah? Seringkali karena mereka dikuasai oleh ketakutan yang berlebihan. Makanya kenapa tema pada malam hari ini kita angkat bagaimana supaya kita bebas dari ketakutan, sehingga kita bisa meraih masa depan, meraih mimpi yang sesuai dengan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Selama kita masih dikuasai oleh ketakutan,
Bahkan kalau ketakutan nih makin dalam, makin menguasai kita, ini sangat berbahaya sekali. Orang-orang yang depresi, orang-orang yang stres, bahkan yang mengalami gangguan jiwa, itu kebanyakan juga karena mereka mengalami ketakutan yang terus-menerus dan bahkan bisa mengakibatkan, maaf, istilahnya bunuh diri. Makanya itu ini tentunya saja kalau sudah sampai bunuh diri sudah depresi yang sangat dalam. Iya. Mungkin masalahnya bertumpuk-tumpuk. Betul. Apalagi kalau ketakutan itu tidak pernah diceritakan. Dipendam sendiri gitu. Dipendam sendiri. Makanya kalau saya melihat berita-berita di internet dan di televisi gitu ya, saya melihatnya bahwa kebanyakan orang bunuh diri itu menurut pihak keluarga kondisinya baik-baik ya. Iya. Anak ini terkenal pendiam. Terkenal baik. Iya. Terkenal biasanya baik. Tetangga pun juga diwawancari. Betul. Wah, ini baik. Dan kebanyakan pada nggak nyangka gitu, kok tahu-tahu dapat kabar kok udah setragis ini gitu kondisinya. Dan ketakutan itu mengakibatkan konflik di dalam batin ini. Iya. Dan waktu konflik dalam batin tidak diselesaikan, maka akan muncul problem demi problem. Makanya tema malam hari ini sangat penting sekali untuk kita angkat. Dan saya tahu bahwa yang mengalami ketakutan ini bukan hanya kami yang pernah mengalami, tapi banyak orang pernah mengalami ketakutan. Ya. Ya. Lalu kalau misalnya orang punya rasa takut itu apa aja sih faktor yang menyebabkan kok bisa sampai timbul rasa ketakutan seperti itu, Pak? Ya, mengapa seseorang bisa takut begitu ya? Ada berbagai macam sebab sebenarnya kenapa seseorang itu bisa mengalami ketakutan di dalam kehidupannya. Yang pertama adalah apabila itu ada bahaya yang mengancam. Secara manusia ya, secara manusiawi, reaksi alam atau reaksi yang wajar yang akan diberikan oleh seseorang ketika seseorang menghadapi bahaya yang mengancam kehidupannya atau mengancam pribadinya, tentu saja wajar kalau orang itu akan mengalami ketakutan. Jadi ketakutan ini wajar, misalnya contohnya ada singa di depan hidung kita gitu ya. Kalau nih orang nggak takut justru aneh, nggak wajar itu, nggak normal. Gitu. Pasti ada yang salah gitu loh dengan orang ini gitu ya. Tapi kalau dia mengalami ketakutan karena singa itu, barulah ini namanya ketakutan yang wajar gitu loh. Karena ini alamiah, ini adalah sesuatu yang alami yang memang sudah kita diciptakan dari sananya seperti itu. Seperti itu. Dan memunculkan respon positif ya. Betul. Ya. Akhirnya kita menjadi orang yang waspada gitu. Akhirnya kita jadi bisa berjaga-jaga bagaimana caranya supaya kita jangan sampai menghadapi situasi yang bisa mengancam keselamatan nyawa kita. Jangan seperti sampai itu. Setelah diterkam singa baru kabur. Baru lari sekencang-kencang ya udah nggak ada gunanya lagi gitu. Nah, tapi ada juga ketakutan yang disebabkan oleh karena adanya peristiwa traumatis di masa lalu. Misalnya dulu waktu kecilnya sering dihina misalnya. Hal itu mengakibatkan orang yang bersangkutan akhirnya malah jadi antisosial, takut ketemu sama orang karena dia berpikir apabila dia bertemu dengan seseorang maka dia akan dihina oleh orang lain. Akhirnya dia berusaha untuk menutup dirinya sedemikian rupa sehingga tanpa dia sadari dia mematikan potensi yang ada di dalam dirinya. Nah, ini ketakutan seperti inilah yang tidak wajar, yang tidak seharusnya terjadi di dalam diri kita. Seperti itu. Atau ada juga diakibatkan oleh karena pola pikir yang salah. Misalnya, pola pikir bahwa seseorang itu berharga ketika seseorang itu memiliki harta, tahta, dan wanita katanya. Atau pria, cinta gitu ya. Iya. Apabila seseorang tidak memiliki ketiga hal ini, maka dia merasa bahwa dirinya dia tidak berharga, tidak berguna, sehingga dia merasa dia mengalami ketakutan demi ketakutan di dalam kehidupannya. Seperti itu. Ada lagi penyebab-penyebab lain yang mungkin Pak Susilo bisa tambahkan? Banyak orang mengalami ketakutan, contohnya misalkan dalam dunia kerja nih. Mereka takut dipecat. Kenapa? Karena sebenarnya mereka tidak memiliki skill yang cukup memadai untuk mereka meningkatkan kapasitas mereka. Mereka takut mengalami penolakan. Kenapa? Akhirnya kalau mereka takut dipecat, akhirnya mereka menjadi dalam tanda petik, maaf nih, pakai istilah agak pedes sedikit, jadi penjilat-penjilat itu. Nah, jadi ketakutan-ketakutan ini memang harus diselesaikan. Kalau kita lihat penyebab ketakutannya itu apa? Kalau misalkan karena dia pengalaman traumatis, berarti dia harus diberikan pola pikir yang benar menghadapi masalah tersebut. Contohnya misalkan dia mengalami takut naik pesawat, contohnya. Bagi orang-orang yang fobia atau orang yang memang takut ketinggian, bagi mereka itu suatu hal yang wajar, gitu ya. Begitu mau naik pesawat langsung gitu kan ya. Pesawat belum goyang aja dia sudah ngerasa goyang. Nah, ini dia yang agak nggak benernya gitu kan. Nah, untuk orang-orang seperti gini mereka harus diberitahu, didampingi, terus menghadapi ketakutan itu supaya mereka bisa keluar dari ketakutan. Kenapa? Karena kalau dibiarkan diri sendirian
pasti mereka akan mengalami ketakutan yang luar biasa gitu kan. Dan ada beberapa penyebab lain, misalkan orang takut, ini yang paling banyak terjadi adalah karena mereka melakukan kesalahan dalam hidup mereka. Waktu mereka melakukan kesalahan, mereka takut kesalahannya itu terbongkar. Ketahuan. Kalau kesalahannya itu terbongkar, itu bisa merusak harga dirinya, itu bisa mengakibatkan pencemaran nama baik, bukan pencemaran tidak sebenarnya. Siap terhadap reaksi yang akan muncul kemudian oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Betul gitu ya. sekali. Jadi memang ketakutan ini waktu ada kesalahan, bagaimana menghadapi kesalahan? Kenapa mereka mengalami ketakutan? Karena mereka punya pola pikir yang salah. Salah, betul. Sebenarnya kalau mereka terbuka saja akan kesalahannya, berani mengaku jujur dan bertanggung jawab atas kesalahannya, orang nggak akan mengingat lama akan kesalahan itu sampai dipendam gitu kan ya. Tapi justru orang yang tidak mau terbuka, tidak mau mengakui kesalahannya, kelihatannya oke, berwibawa dan segala macam, lalu tiba-tiba terbuka kesalahan atau kebobrokannya gitu ya, orang itu langsung shock melihat dia. Waktu shock itu akan menjadi memori yang sangat dalam. Makanya bagaimana menghadapi kesalahan nanti kita akan bahas secara lebih detail. Tadi Pak, kalau misalnya kata Bapak kan, kalau misalnya ketakutan itu harus ada yang pendampingi atau bisa curhat ke orang gitu. Betul. Nah kalau misalnya kita takut tapi mau curhat kan susah gitu, orang bisa dipercaya atau nanti bisa bocor kemana-mana gitu kan. Nah, terus gimana? Makanya itu juga karena ketakutan bocor. Takut nggak percaya. Ya, tapi itu tindakan yang berjaga-jaga, itu masuk akal, sangat wajar gitu kan. Nah, makanya dalam kita konseling, makanya kenapa ada orang yang senangnya konseling lewat telepon saja, nggak mau ketemu karena ketidakpercayaan mereka. Seperti gini-gini nggak bisa dipaksakan. Tapi ada orang yang memang sudah mulai belajar mau terbuka, gitu kan ya. Kalau mereka mau belajar terbuka ya bisa ketemu dengan konselor, ketemu dengan psikolog, atau bisa telepon ke New Life, kita bisa ketemu, bisa janjian. Paling tidak ada teman yang bisa bersama. Dan yang kekeliruan yang terbanyak adalah waktu mereka mengalami ketakutan, mereka ketemu konselor, mereka pinginnya begini. Sekali ketemu konselor langsung hilang ketakutannya. Kayak dukun gitu maksudnya. Masalahnya langsung hilang saat itu gitu. Jadi banyak orang mencari jalan instan seperti itu. Padahal ketakutan itu kan muncul kalau misalnya peristiwa karena traumatis misalkan, itu muncul mulai dari alam bawah sadarnya itu dari masa kecil. Contohnya terekam gitu Pak. Ya, misalkan wanita-wanita yang anak-anak yang mengalami pelecehan seksual semenjak kecil, waktu dia dewasa dan dia berhubungan dengan laki-laki, kadang muncul ketakutan yang bahkan mereka sendiri tidak menyadarinya. Mereka sendiri tidak menyadari bahwa penyebabnya itu di masa lalu. Mereka mengalami pelecehan, mengalami penghinaan dan segala macam. Nah, kayak gini-gini kan nggak bisa langsung beres, enggak. Makanya waktu ketemu konselor harus bisa mengarahkan pola pikir yang benar terhadap konseling ini, orang yang di konseling ini. Waktu konseling itu menerima pola pikir yang benar, maka itu akan sangat mudah membantu mengatasi ketakutan. Namun tentu saja dibutuhkan proses, karena apa, nilai-nilai yang salah itu ingat sudah tertanam sekian tahun lamanya. Gitu. Bayangkan berapa banyak nilai-nilai salah yang selama ini mungkin kita miliki yang tanpa kita sadari sudah tertanam sejak kita masih usia sangat dini. Betul. Nah, nilai-nilai salah itu terus tertanam dan terakumulasi sampai kita dewasa, sehingga akhirnya banyak keputusan-keputusan yang salah yang kita ambil yang diakibatkan oleh karena pengalaman traumatis ini, yang diakibatkan oleh perlakuan orang-orang di sekeliling kita pada masa kecil. Nah, kondisi itu kalau kita mengharapkan perubahan terjadi secara instan, ini juga akan sangat mustahil gitu. Karena apa? Untuk menggempur nilai-nilai salah yang sudah terakumulasi selama ini dari kita kecil, bayangkan sampai kita dewasa gitu. Itu bukan hal yang instan. Ya, bukan hal yang instan, tetapi itu bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Tergantung kesiapan dari orang yang mengalami ketakutan nih. Betul. Kalau dia memiliki satu kerendahan hati, mau belajar percaya, menerima nilai-nilai, itu akan sangat mudah membantu dia mempercepat proses. Dia mengalami pemulihan. Meskipun tetap dibutuhkan proses ya. Betul. Ya, kami ingatkan lagi buat pemirsa yang di rumah, pemirsa yang mau curhat, yang mau SMS, bisa ke 0819 081 74 kali 1. Nah, kita yang di Zoom ini adalah ketakutan yang berlebihan. Ada nggak dampaknya? Apakah ada dampak positifnya atau dampak negatifnya, Pak, ketika orang mengalami ketakutan yang berlebihan ini, Pak? Kalau ketakutan yang berlebihan pasti nggak ada dampak positifnya ya. Betul. Kenapa? Ketakutan yang berlebihan itu selalu mengakibatkan reaksi yang salah.
Contohnya misalkan orang takut misalkan kalau dia keluar, maaf nih, takut dirampok atau takut dibunuh misalkan. Reaksinya apa? Nggak berani keluar. Ya. Bahkan ada orang-orang yang nggak bisa tidur itu karena ketakutan. Ya. Ada orang-orang yang takut tidur, kenapa? Karena mereka takut nggak bisa bangun. Iya. Kita mungkin tertawa, tapi saya ketemu dan orang-orang seperti itu. Betul. Mungkin Ibu pernah ketemu juga. Iya, ada satu peristiwa saya pernah ketemu dengan pemirsa. Yang mana pada saat kita jalan bersama gitu, sepanjang perjalanan dia selalu bertanya sama saya, kamu gak takut ya, kamu perempuan, kamu bawa kendaraan sendiri, kamu gak takut ya tengah malam kamu seorang diri, kamu gak takut ya, kamu berulang-ulang kali pertanyaan itu dia tanyakan. Sekali dua kali saya berpikir bahwa dia itu hanya sekedar pembicaraan yang casual ya, maksudnya pembicaraan yang memang sekedar mengisi kekosongan gitu ya. Tetapi ketika pertanyaan itu terus-menerus dia ulang mulai dari awal kami berangkat sampai akhirnya kami tiba di tempatnya, dan saya sempat singgah beberapa lama di tempatnya, kami ngobrol bicara-bicara, selalu pertanyaan-pertanyaan itu yang muncul sama dia. Pertanyaan yang sama, kamu tidak takut seorang diri, kamu tidak takut. Hidupnya diliputi oleh ketakutan dan itu adalah sungguh-sungguh terjadi gitu. Sehingga saya bisa melihat bahwa dalam kehidupannya tentu tidak ada ketenangan. Yang ada adalah kekhawatiran, kegelisahan, dia nggak mudah percaya dengan orang lain, gampang curiga bawaannya. Reaksi-reaksi yang salah, dan kalau itu dibiarkan berlanjut bisa gangguan jiwa. Betul. Makanya ketakutan ini suatu hal yang kelihatannya sederhana, tapi kalau dibiarkan terus-menerus itu menjadi suatu hal yang sangat berbahaya. Kalau kita meremehkan, ya pokoknya ketakutan itu wajar gitu ya. Itu bisa berakibat fatal, bisa menjadi seorang yang boros. Kenapa? Nggak sakit, merasa sakit gitu kan ya? Karena dia takut sakit gitu kan? Aduh, jangan aku sakit nih, jangan aku sakit nih. Periksa ke dokter, nggak ada apa-apa. Aku sakit nih, pulang ke rumah, aku sakit, minta masuk rumah sakit. Periksa ke dokter, nggak ada apa-apa. Dan saya punya keluarga yang seperti gitu. Saya pikir, aduh sayang sekali nih. Dananya untuk berobat ke dokter tuh berapa banyak? Sia-sia uang terbuang gitu ya. Nggak bisa tidur, kenapa? Barusan masuk kamar mau tidur. Aduh, pintu belum kunci kali ya tadi ya. Keluar periksa. Oke, periksa kunci kan. Masuk lagi kamar. Barusan tidur sebentar terbangun. Jangan mobilku hilang nih. Aku takut nih. Mobil di dalam pagar itu takut ini hilang. Padahal sudah dikunci. Dia bangun keluar hanya untuk periksa mobilnya hilang nggak. Saya pikir orang-orang seperti gini kan butuh bantuan ya, butuh bantuan secara khusus untuk mereka belajar menerima kenyataan, belajar percaya kepada Tuhan. Jadi yang dikatakan Bu Dito tadi, orang yang terlalu berlebih ketakutan, diliputin ketakutan terus berarti bahaya. Nggak ada ketenangan ya dalam kehidupan. Nggak akan ada ketenangan. Nggak akan ada ketenangan. Justru tertekan seperti itu. Dan itu menciptakan budaya-budaya yang kurang bagus. Kayak tadi misalkan gampang curiga, kemudian gelisah. Dan jangan kaget. Seringkali apa yang ditakutkan oleh orang tersebut, seringkali itu yang menjadi kenyataan. Ada orang-orang tertentu yang sangat ketakutan ada perampok di rumahnya. Kenyataannya adalah tidak berapa lama kemudian perampok benar-benar datang. Ada orang-orang tertentu yang sangat takut kesakitan, sangat takut sakit, takut dirawat di rumah sakit. Kenyataannya adalah dia bolak-balik masuk rumah sakit. Sekalipun nggak sakit. Sekalipun dia nggak sakit, tapi dia merasa dirinya lemah. Gitu loh. Jadi jangan heran apa yang menjadi ketakutan-ketakutan kita selama ini. Hati-hati, karena itu bisa menjadi tanpa kita sadari itu adalah doa yang kita ucapkan secara berulang-ulang di dalam kehidupan kita, sehingga itu bisa menjadi kenyataan gitu loh. Makanya daripada kita membuang energi kita, membuang tenaga kita, membuang perasaan kita, lelah loh. Jadi ketakutan itu capek, bukannya nyaman. Daripada kita membuang-buang energi ke sana untuk sesuatu yang sia-sia, alangkah baiknya kita kenapa tidak sih kita memikirkan hal-hal yang indah-indah, hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang mulia gitu. Sehingga apabila itu menjadi kenyataan, toh itu indah. Seorang ibu yang sangat ketakutan anaknya nakal, berulang-ulang kali mengatakan pada diri anak itu, jangan nakal, jangan nakal, jangan nakal. Apa yang terjadi? Sang anak justru menjadi tambah nakal. Ada seorang ibu yang saya punya kenalan, dia sangat ketakutan. Anak muda itu kan banyak yang hamil di luar nikah ya. Dia sangat ketakutan dengan itu, dia sangat paranoid dengan itu, dan dia sangat tidak ingin anaknya
menjadi korban seperti itu. Berulang kali dia katakan, kamu pulang harus tepat waktu. Dia protek anaknya sedemikian rupa, dia lindungi anaknya bagaimana caranya supaya si anak tidak keluar malam. Yang ada adalah anak itu malah jadi merasa dia terlalu dikekang dan dia merasa tidak nyaman ada di rumah, dan pada akhirnya dia justru memberontak, dan apa yang ditakutkan oleh ibunya selama ini kejadian. Karena di luar ketemu laki-laki yang bisa mengayomi dia, yang bisa menyayangi dia, yang dia merasa tidak mendikte dia, tidak menjadi penjara bagi kehidupannya. Jadi hati-hati, ketakutan yang kita miliki apabila itu tidak diatasi, tidak di manage dengan baik, maka itu justru bisa jadi bumerang buat diri kita sendiri. Karena apa? Akibat dari ketakutan itu kita justru seringkali bereaksi secara salah. Sebenarnya kalau kita berpikir seorang ibu takut anaknya hamil dua nikah, wajar. Itu suatu hal yang wajar. Yeah. Yeah. Tapi kalau ketakutan itu berlebihan, memunculkan reaksi yang salah seperti tadi, sampai anak tuh dikekang gitu kan, itu secara fakta di lapangan justru kekangan ini mengakibatkan anak memberontak. Betul. Nah, kalau apa-apa nggak boleh, apa-apa dicurigain, diantar sama cowok dikit udah. Menimbulkan, karena ketakutan seperti gitu, reaksinya kan seperti gitu. Tapi sebenarnya kalau dia ketakutannya itu masih dia dalam batas-batas tertentu, dia masih bisa mendengarkan nasihat, mempelajari dari orang yang mengerti bagaimana supaya anak tidak hamil luar nikah. Contohnya misalkan, supaya anak tidak hamil luar nikah, dekatkan diri sang anak pada Tuhan. Betul. Sehingga dimanapun sang anak berada, dia ingat Tuhan. Mau berbuat dosa, dia ingat Tuhan, gitu kan. Jadi bukan dengan dikekang, dikurung sampai dipantau, sehingga anak kerja pun diteleponin terus dan segala macam. Akibatnya muncul pemberontakan. Sama lah, suami istri juga seperti itu. Kalau istri itu sudah curigaan sama suami, itu menanamkan benih yang gak bagus sebenarnya. Yang saya istilahkan dengan benih. Kenapa? Kamu pasti punya selingkuhan, kamu pasti punya selingkuhan. Kamu nih telepon rahasia-rahasiaan, kenapa sih? Pasti ada selingkuhan dan segala macam. Barusan sampai tempat kerja telepon, kamu ngapain, yang lagi sama siapa? Oh ya, lagi sama klien, cowok cewek, cewek. Terus, kamu pasti ada macam-macam dan segala macam, dituduhin macam-macam. Itu sebenarnya bukan suatu hal yang bagus. Justru seringkali orang-orang seperti itu yang merasa terlalu dikekang malah akhirnya sekalian aja gitu ya Pak ya. Apalagi karena dia sudah merasa dituduh kan, kita selingkuh misalkan. Ya, kami mengingatkan kembali ya buat pemirsa yang pada malam hari ini mungkin Anda memiliki ketakutan di dalam kehidupan Anda, ya Anda bisa curhat kepada kami, SMS kepada kami di 0819 081 74 kali 1. Nah, tadi kan kita berbicara mengenai ketakutan dan akibatnya. Lalu gimana sih caranya supaya bisa bebas dari semua rasa takut itu, biar nggak ada rasa takut di hidup kita lagi? Ketakutan yang wajar itu pasti ada. Itu ketakutan yang normal ya. Misalkan Anda bekerja, Anda nggak punya kapasitas, Anda takut tidak bisa menyenangkan hati atasan Anda atau tidak bisa memenuhi target perusahaan, itu wajar. Kenapa? Karena Anda tidak punya kapasitas. Bukan ketakutan itu yang saya maksudkan bisa kita hilangkan. Kalau misalkan seperti gitu ya Anda berarti harus tingkatkan kapasitas kan, butuh satu proses kayak tadi. Tapi ketakutan-ketakutan yang berlebihan ini bisa dihilangkan. Yang pertama, dengan belajar percaya bahwa Tuhanlah sumber segala-galanya. Bahwa ketakutan kita nggak bisa merubah apa-apa. Ketakutan kita nggak bisa merubah keadaan menjadi lebih baik, misalkan membuat umur kita lebih panjang atau segala macam. Tapi dengan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan ngatur segala sesuatunya, itu mengajar kita untuk berserah dan belajar menerima segala sesuatu yang terjadi. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa mengatasi ketakutan? Kita harus punya pola pikir yang benar terhadap sebuah masalah, terhadap persoalan yang kita hadapi. Kalau pola pikir kita salah, itulah yang muncul penyebab ketakutan. Kalau Anda bergaulnya dengan orang-orang yang salah, orang-orang yang mengalami kegagalan, orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, tanpa Anda sadari, ketakutan itu akan masuk dalam diri Anda. Contohnya, dosa sederhana lah. Dosa jauh-jauh. Anda yang sederhana, misalkan Anda bergaul dengan orang yang benar-benar takut naik motor sendirian misalkan. Waktu Anda mau naik motor sendirian, ada orang itu bilang, jangan, bahaya. Kamu lihat sana, bahaya. Dan tanpa sadar itu akan tertransfer gitu loh. Tertransfer, makanya dengan siapa kita bergaul sangat mempengaruhi bagaimana kita bereaksi juga pada akhirnya. Betul. Ya. Dengan reaksi apa yang kita munculkan. Karena apa? Nilai-nilai yang tanamkan, pola pikir yang tanamkan dalam pikiran kita itu sangat mempengaruhi. Makanya pola pikir sangat
penting. Yang ketiga, kalau kita takut karena telah melakukan suatu kesalahan, akui kesalahan itu, belajar terima kesalahan itu, pertanggungjawabkan akibat dari kesalahan. Itu akan sangat membantu sekali untuk kita bisa menyelesaikan ketakutan-ketakutan yang ada dalam hidup kita. Dan seringkali gini loh Pak, pada saat kita berbuat kesalahan, seringkali kita berpikir akibat dari kesalahan itu jauh lebih besar dari yang biasanya akan dihadapi. Jadi kita sebenarnya apa sih yang membuat kita takut? Yang membuat kita takut itu kan sebenarnya imajinasi kita sendiri gitu loh. Kita berpikir bahwa persepsi kita gitu, apa yang kita bayangkan itu yang menakuti kita sebenarnya. Padahal sebenarnya kenyataannya ketika kita kayak seperti tadi yang Bapak katakan, seandainya kita punya kesalahan, kita berpikir kalau orang sampai tahu bahwa kita melakukan kesalahan itu, maka apa kata orang itu? Bisa jadi jelek nama saya, bagaimana reputasi saya di depan orang itu, dan segala macamnya. Padahal kenyataannya adalah ketika kita mengatakan hal yang sebenarnya dengan orang yang tepat, maka sebenarnya reaksi yang diberikan oleh orang itu tidak akan se-ekstrim yang kita bayangkan kok gitu loh. Dan justru orang-orang seringkali menghargai, jauh lebih menghargai orang-orang yang pernah melakukan kesalahan tapi mau belajar dari kesalahan itu. Secara rendah hati mau mengakui kesalahan itu dan mau belajar dari kesalahan itu dan mau bangkit dari kesalahan itu. Dibanding dengan orang yang munafik, yang nggak mau ngaku bahwa dia punya kesalahan. Tapi seringkali kita lebih memilih untuk play safe gitu loh, supaya terlihat aman, kelihatan di depan orang kita adalah orang baik-baik. Padahal sebenarnya orang-orang yang kelihatan baik-baik, sementara di belakang orang tahu, ini orang sebenarnya nggak sebaik yang dia rasa atau yang dia bicarakan, yang dia omongkan. Justru orang seringkali justru malah di belakang dia menilai negatif justru gitu loh. Justru di sanalah harga diri dia sebenarnya sedang terancam gitu kalau dia sedang berusaha untuk munafik gitu. Jadi sebenarnya tidak seburuk yang kita bayangkan seringkali reaksi yang resiko-resiko yang harus kita tanggung akibat dari kesalahan yang kita lakukan. Iya. Untuk supaya kita tidak melakukan kesalahan, kita harus bisa belajar dari kebenaran. Sebenarnya bukan belajar dari kesalahan. Kita belajar dari kebenaran. Kebenaran itu berkata apa? Kita berjalan dan benar, maka kita tidak akan melakukan kesalahan. Nah, jadi belajar dari kesalahan ini juga salah satu penyebab ketakutan. Contohnya, yang pernah saya sampaikan bahwa orang baru saja menikah belajar bagaimana supaya suaminya nggak selingkuh. Itu suatu belajar dari kesalahan yang menurut saya yang kurang pas. Kenapa? Karena akan muncul ketakutan-ketakutan dalam dirinya bahwa suaminya itu akan bisa selingkuh gitu kan ya. Seharusnya belajar bagaimana memupuk cinta. Jadi sudut pandang yang benar terhadap suatu persoalan itu akan sangat mempengaruhi apakah kita mengalami ketakutan atau tidak. Contoh lagi misalkan orang yang sedang mengalami kesulitan keuangan, apa yang ada dalam benaknya? Mau makan apa kita nih? Mati dah ini. Habis nih sudahlah, nggak tahu lagi dah. Apalagi yang harus dijual, nggak ada lagi yang bisa dijual, mati dah kita habis ini. Waktu dia hanya berpikir sampai di sana saja, pasti ketakutan itu meningkat dengan drastis dalam hidupnya. Tapi waktu dia percaya, oh sekarang aku lagi nggak ada uangnya, aku percaya Tuhan pasti pertemukan aku dan orang yang tepat untuk aku mendapatkan pekerjaan dan aku bisa tetap hidup dan menjalani hidup. Aku akan mencari kerja, aku percaya Tuhan pasti menolong aku. Nah, dengan sudut pandang yang benar, dia akan menemukan jalan yang benar, sehingga dia tidak melakukan kesalahan. Tapi kalau dia sudut pandangnya salah hanya karena nggak ada uang, orang bisa bunuh diri atau mencuri, gitu kan ya. Termasuk karena putus cinta, misalkan. Makanya orang berkata karena putus cinta dia bunuh diri. Bukan karena putus cinta. Itu konflik yang sudah menumpuk di dalam batin seseorang. Putus cinta itu hanya memicunya saja. Nah, karena putus cinta tuh dia merasa dirinya nggak berarti dan dia mengalami ketakutan bahwa dia nggak akan bisa menikah, takut pacarnya itu nanti menikah dia sakit hati dan segala macam, akhirnya dia ambil jalan pintas lah. Nah, itu yang terjadi. Seharusnya kita berpikir putus cinta, aku percaya Tuhan menyediakan yang terbaik. Makanya salah satu solusi utama untuk mengatasi ketakutan adalah berpusat pada Tuhan kembali. Ya. Ini ada SMS Pak dari 9135. Saya mau bilang saya takut kehilangan ibu karena dia sedang sakit. Aku butuh bantuan doa. Kalau saran dari kami ya, paling pertama percayalah bahwa
kehidupan seseorang itu ada di tangan Tuhan. Jadi mau kita takut ataupun kita tidak takut, sebenarnya tidak akan bisa menambahkan baik sedetik pun gitu dari usia dari ibu kita atau orang-orang yang kita cintai. Kita takut pun toh itu tidak bisa memperpanjang usianya. Tapi kalau kita tidak takut, usianya memang juga tidak tambah panjang, tetapi bedanya adalah kita mengalami kedamaian dan kita mengalami kemerdekaan di dalam kehidupan ini gitu loh. Percayalah bahwa ibu kita itu ada di tangan yang tepat gitu loh. Ibu kita itu nyawanya adalah ada di tangan Tuhan, dan tangan Tuhan adalah tangan yang tepat gitu loh. Percaya di sana, dan ya saat ini ketika ibu sedang sakit, ya lakukan pengobatan. Bukan berarti kita percaya dengan kepada Tuhan, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tetapi juga ya lakukan penanganan secara tepat gitu, diobati dengan baik. Tapi percayalah bahwa ketakutan tidak akan menambahkan apapun sebenarnya. Justru kalau Anda tahu ibu Anda sedang sakit, lakukan yang terbaik. Ya. Berikan kasih sayang, manfaatkan berikan waktu, manfaatkan setiap detik yang Tuhan berikan untuk bisa menunjukkan bahwa Anda begitu mengasihi ibu Anda. Apapun yang terjadi, urusannya Tuhan. Ya, betul. Ya, kami masih tunggu SMS dari pemirsa, tapi sebelum kita lanjut ke SMS, kita saksikan pesan perubahan yang berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Ya pemirsa, kami masih menunggu SMS dari pemirsa. Pemirsa yang baik memiliki permasalahan yang berkaitan dengan tema ataupun tidak, pemirsa bisa curhat, bisa sharing kepada kami dengan mengirimkan SMS ke nomor 0819 081 74 kali 1. Ya, kita langsung ke SMS yang sudah masuk dari 9676. Selamat malam semuanya. Selamat Saya malam. punya masalah sama suami saya. Sebelum menikah saya cinta sama dia. Tapi waktu saya melahirkan rasa dan sayang sudah hilang. Mungkin udah nggak ada rasa lagi. Cuma sekarang saya kasihan saja sama dia. Tapi saya sudah berusaha untuk mencintai dia lagi seperti tapi nggak bisa, seperti dahulu tapi nggak bisa, malahan bikin saya tersiksa dan tambah benci sama dia. Udah 3 tahun ini saya berusaha, tapi saya takut berakhir dengan perpisahan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mengatasi ini semua? Tolong kasih penjelasannya, terima kasih. Ya, kalau saya sangat percaya bahwa jatuh cinta itu sesuatu yang mudah dilakukan. Tetapi bertahan di dalam cinta itu adalah sesuatu yang harus ada usaha gitu loh. Kalau jatuh cinta itu bisa terjadi dengan sendirinya. Begitu lihat pandangan pertama gitu bisa mulai merasa cinta gitu. Tapi kalau bagaimana memupuk cinta, mempertahankan cinta, ini dibutuhkan usaha. Usahanya itu adalah dengan cara memupuk cinta gitu. Seperti kita merawat sebuah tanaman gitu. Tanaman ini tidak bisa tumbuh dengan baik kalau tidak ada pemeliharaan. Cinta juga seperti itu. Kalau tidak ada pemeliharaan, tidak ada komunikasi, tidak ada meluangkan waktu bersama, berbagi cerita bersama gitu, maka lambat laun cinta ini bisa berubah, bisa jadi kebencian gitu loh. Karena ya mungkin dari segi fisik juga orang bisa berubah gitu, bisa mengalami perubahan. Waktu terus bertambah, umur juga terus bertambah gitu. Jadi kalau kita hanya berdasarkan pada fisik saja, itu sangat mungkin cinta itu mudah sekali hilang gitu, mudah sekali berubah gitu.
rasa itu mungkin saja bisa berubah, tetapi sebenarnya kalau kita mau untuk memupuk cinta bersama-sama dengan pasangan, meluangkan waktu bersama, berkomunikasi, mengenal tipe kepribadian pasangan, bagaimana kita berusaha untuk membahagiakan pasangan sehingga sebaliknya juga pasangan melakukan hal yang sama terhadap kita. Karena cinta ini kan sebenarnya kan saling ya. Cinta ini bukan satu arah tetapi dua arah. Tapi dua arah ini harus ada yang memulai. Kalau masing-masing saling menunggu, akhirnya nggak ada yang memulai, akhirnya juga nggak bisa terjadi apa-apa gitu. Jadi memang harus ada komunikasi. Saran saya komunikasikan dulu dengan suami. Dan tadi di sini juga sempat disampaikan bahwa sudah berjuang untuk mencintai suami, tetapi juga tetap gagal gitu ya. Nah, kalau saran saya yang paling utama adalah Anda harus bisa merasakan dulu cinta sejati dari sumber cinta sejati. Siapa sih sumber cinta sejati itu? Sumber cinta sejati adalah Tuhan. Rasakan dulu cinta sejati dari Tuhan, karena hanya orang yang memiliki cinta yang bisa membagikan cinta. Kalau kita tidak punya cinta, maka apa yang mau kita bagikan gitu loh. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita sendiri krisis kasih sayang gitu. Nah, kalau Anda tetap mengalami kesulitan dalam hal ini, mungkin Anda bisa mencari konselor. Dan kalau Anda bingung, Anda mau cari konselor siapa yang terbaik, Anda bisa menghubungi New Life di nomor yang sama setelah acara ini berakhir. Semua layanan yang New Life berikan, semua diberikan secara gratis, cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan Anda bisa menjamin bahwa semua informasi yang Anda berikan kepada kami, semuanya dijamin kerahasiaannya. Kami dulu juga pernah mengalami kondisi yang sama seperti yang Anda alami. Saya secara pribadi pernah mengalami kondisi yang sama seperti yang Anda alami, tetapi saya mengalami perubahan hidup, dan rahasia perubahan hidup itu adalah ketika saya merasakan cinta Tuhan. Nah, kalau Anda penasaran dan ingin tahu lebih lanjut, karena mungkin ini tidak mudah ya untuk kita jelaskan di layar kaca gitu, karena waktunya terbatas dan tidak bisa dialog secara interaktif kan ya. Mungkin lebih baik kita sih ketemu langsung, atur waktu untuk ketemu langsung, seperti itu. Tadi pagi peristiwa menarik di diskusi di grup BBM. Ya. Saya dan teman-teman di kota-kota lain. Kemudian salah seorang pria berkata gini, jangan cobain suamimu. Lalu diputarkan video gimana ada sebuah keluarga yang awalnya harmonis lalu menerima tamu seorang wanita. Dan akhirnya terjadi perselingkuhan itu kan. Saya komen di dalam grup itu, saya berkata, sebenarnya yang perlu diwaspadai bukanlah apa istri mencobai suami. Saya berkata suami yang harus tahu diri gitu kan ya. Istri nggak bisa menjaga suami 24 jam. Betul. Suami yang harus tahu diri. Bagaimana tahu diri? Dekat sama Tuhan. Demikian pula sebaliknya. Suami juga nggak bisa jaga istri 24 jam. Dekatlah kepada Tuhan. Nah, waktu masing-masing sudah mendekat kepada Tuhan, maka hubungan ini menjadi indah. Dan memang yang menariknya dalam hidup rumah tangga saya sendiri, banyak wanita cantik. Saya tidak munafik bahwa saya suka lihat wanita cantik daripada wanita yang jelek. Gitu kan? Normal, ya kan? Tapi kalau Anda bertanya kepada saya, apakah Anda ingin memiliki wanita cantik? Entah bagaimana ya, saya nggak bisa menjelaskan. Hati saya sudah terpaut pada satu pribadi. Istri saya, walaupun kadang saya melihat mulai ada keriputan gitu ya, mulai ada lipatan-lipatan di wajahnya. Tapi cinta itu bisa melihat sesuatu yang jauh lebih indah dibandingkan hanya penampilan. Betul. Cinta itu bisa melihat sesuatu yang sangat dalam. Bahkan di balik keriputannya, mungkin bukan keriputan, maksudnya sudah ada apa sih kalau wanita namanya itu? Kerut. Ya, kerutan dikitnya gitu ya. Saya justru melihat cinta di sana. Bagaimana kami menikah dari awal, bagaimana waktu kami mengalami masa-masa susah, bagaimana waktu air mata mengalir di sana dan mungkin air mata dia mengalir waktu kami mengalami problem. Saya justru melihat cinta di sana. Nah, jadi cinta itu bukan hanya sekedar dari sebuah penampilan. Mungkin ibu yang mengirimkan SMS, mungkin Anda melihatnya saat ini secara fisik atau secara penampilan atau secara income atau apapun lah. Atau sifat-sifatnya mungkin ada yang membuat kita bisa berubah gitu kan ya. Kesel gitu. Nah, tapi coba belajar lihat di masa lalu, waktu cinta itu mulai bertumbuh, Anda akan melihatkan keindahan cinta. Waktu Anda bisa melihatnya loh. Iya. Dan pesan saya buat rumah tangga yang sedang rumah tangganya lagi harmonis atau maupun yang kurang harmonis, saya cuma ingin berkata begini. Jangan pernah sepelekan suatu hal yang kecil dalam rumah tangga itu. Contohnya, saya ini ada ganjalan sama istri.
saya biarkan berhari-hari atau berjam-jam. Jangan pernah sepelekan hal seperti itu. Kenapa? Karena itu bisa membunuh perasaan cinta. Waktu kita tidak menyelesaikan satu masalah dengan pasangan kita, kelihatannya hal yang sepele. Dan mungkin kita berkata, itu kan enggak, sudahlah, mungkin aku yang salah, itu enggak harus aku omongkan lah, daripada ribut dan segala macam. Hal yang sepele itu sangat berbahaya. Seperti bola salju ya, dikatakan begitu menggelinding, seiring berjalannya waktu semakin lama semakin membesar dan tinggal nunggu kapan waktunya meledak aja. Betul. Karena itu tanpa disadari kita mulai tawar mengizinkan hal yang kecil masuk dalam hati kita, dan kita tawar. Akhirnya hubungan kita suami istri jalannya seperti gitu saja. Kayak dengan orang lain, kita masih menikah, masih tidur satu kamar, masih tidur satu ranjang gitu ya. Tapi udah nggak ada rasa lagi. Nggak ada rasa. Nah, itu hal yang harus segera dibereskan. Makanya buat yang ibu kirim SMS, saran saya kalau ibu setuju bisa konseling, bisa telepon nanti dengan Bu Dita, biar sama wanita lebih enak. Kalau bisa suami istri ketemu lebih enak lagi. SMS selanjutnya dari 3747. Selamat malam, saya takut kehilangan orang yang kucintai saat ini. Bagaimana pola pikir yang benar jika suatu saat saya harus benar-benar pisah dengannya? Saat ini kan Anda kan masih indah, jadi nggak usah pikirkan pola pikir yang benar. Bagaimana harus menghadapinya? Nah, inilah yang saya bilang, ini yang berbahaya. Belum kejadian udah dipikirin. Belum kejadian Anda sudah mikirkan. Seharusnya Anda pikirkan, aku dengan pasanganku ini nanti akan menuju ke pelaminan pernikahan. Bagaimana aku memupuk cinta, gitu kan? Jangan kalau seandainya berpisah nanti. Jangan. Bahkan ada artis-artis yang saking ketakutan mau pisah sejak pada saat mereka menikah, padahal ini mereka baru berjanji nih untuk menikah nih. Mereka sudah merencanakan, nanti kalau kita pisah hartanya begini ya. Itu tanpa dia sadari kan, ketakutan itu yang membuat dia akhirnya mengambil reaksi dengan salah, sehingga akhirnya jangan kaget kalau pada akhirnya mereka pisah beneran gitu loh. Betul. Jadi prinsipnya adalah gini loh sebenarnya. Nggak usah takut selama masalah itu belum terjadi. Ketika masalah itu terjadi, hadapi. Sederhana gitu loh. Jadi apa yang harus diributin gitu? Anda tidak perlu berpikir untuk berpisah kalau sedang harmonis. Lucu aja. Bukan lucu. Saya ngerti itu karena ketakutan, kekhawatiran. Nah itu nggak perlu. Itu hal yang tidak pada tempatnya. Jadi fokus saja. Mau bangun hubungan, ya bangun hubungan, percaya bahwa Tuhan menyertai hubungan Anda akan langgeng. Selesai. Tapi gini loh Pak, dulu saya juga punya pengalaman, saya takut banget kehilangan suami saya. Saya takut banget, gimana caranya, saking saya takutnya, saya jadi orang yang rese. Setiap bentar saya teleponin suami saya, kamu ada di mana? Kamu ada di mana? Saya pengen kamu pulang cepat, harus sekarang. Kalau saya mau pulang sekarang, artinya sekarang gitu loh. Nggak boleh ntar besok, nggak boleh ntar gitu. Ngeri ya Pak. Ternyata. Jadi itu masa lalu itu. Jadi ketakutan yang seperti itu akhirnya membuat kita jadi orang yang menyebalkan tanpa kita sadari. Suami kita pun jadi terganggu, kitanya sendiri pun jadi kayak nggak ada ketenangan, nggak ada damai sejahtera gitu loh. Nah, gimana sih caranya supaya bisa berubah? Waktu itu saya ingat saya bisa berubah suatu ketika saya nangis sendiri di dalam kamar. Saya nangis sejadi-jadinya karena apa? Saya juga udah capek ngalamin perasaan yang seperti itu. Saya sendiri capek dan saya yakin juga bahwa suami saya juga sebenarnya capek gitu loh, digituin, diresein terus setiap hari. Siapa sih yang seneng gitu loh. Nah, sampai akhirnya saya dapat kayak suatu peneguhan gitu ya di dalam hati saya yang berkata seperti ini loh. Loh, emang kalau kamu takut, emang kira-kira suamimu nggak bisa berbuat apa-apa? Misalnya nih, taruhlah suamimu pulang, berangkat pagi jam 8, pulang tank jam 5. Emangnya kamu pikir kalau dia ngikutin maunya kamu, dia nggak bisa berbuat apa-apa? Kalau emang dasarnya niatnya, maksudnya kalau emang dasarnya niatnya yang enggak, di antara jam segitu pun dia bisa berbuat apa-apa gitu, dan dia bisa pulang dengan menjadi orang baik-baik gitu. Jadi apa yang kamu takutkan itu sebenarnya nggak beralasan. Mau dia pulang on time sekalipun juga tidak menutup kemungkinan kalau memang dia mau buat yang enggak gitu loh. Tapi dia pulang malam sekalipun bukan berarti dia melakukan yang tidak-tidak kan, seperti itu. Sudahlah, kamu tuh nggak bisa ngawasin suami kamu 24 jam. Karena saya menyadari bahwa saya sendiri punya keterbatasan. Saya sendiri manusia yang masa sih saya nggak tidur, masa sih saya nggak mesti ngelakuin kegiatan yang lain gitu kan. Nah, di tengah-tengah keterbatasan saya itu, saya harus menyadari bahwa ada satu pribadi yang jagain suami saya 24 jam nonstop gitu loh. Dan pribadi itu menjaga dia, dan tentu tidak akan mungkin pribadi itu mengizinkan hal buruk terjadi sama dirinya.
begitu pula pribadi itu akan menjaga saya. Pribadi itu adalah Tuhan gitu loh. Jadi simple, setelah saya menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, wah, beban di pundak saya yang selama ini saya rasakan begitu berat, hilang semuanya. Nggak perlu nangis lagi ya? Udah nggak perlu lagi. Sekarang dia mau pulang jam berapa juga, ya hati-hati ya. Hati-hati ya. Karena saya percaya dia baik-baik. Nggak, Pak, itu masa lalu, Pak. Oh iya. SMS selanjutnya dari 7613. Saya Edu, saya pernah buat kesalahan pada seseorang dan setiap saya melihat dia, saya merasa ketakutan dan merasa bersalah sama dia. Ya, itu wajar karena Anda belum menyelesaikannya. Kalau Anda pernah berbuat kesalahan, rendahkan hati, datang kepada dia, akui kesalahan Anda, minta maaf. Kalau memang misalkan dia tidak memaafkan Anda, yang penting Anda sudah melakukan, itu akan mempermudah psikologi Anda untuk bisa menerima kenyataan. Yang penting Anda sudah membereskannya. Dan percayalah, itu tidak akan sesulit yang Anda bayangkan. Apa yang Anda bayangkan itu seringkali menipu Anda dan menjebak Anda, membuat Anda mengambil keputusan yang salah. Simple, lakukan. Selesai. Setelah Anda melakukannya, percayalah Anda akan merasakan kelegaan yang luar biasa. Ya, SMS selanjutnya dari 1670. Selamat malam New Life. Selamat malam. Saya ada masalah dengan suami. Mau ketemu sendiri aja boleh nggak? Boleh. Karena suami nggak mau. Iya, boleh. Nanti bisa dengan senang hati ke 0819 081 74 kali 1 sama yang pemirsa SMS ya. Iya, nomor yang sama, betul. Nanti bisa langsung ngobrol sama Bu Dita. Dan sebaiknya setelah acara ini berakhir ya, karena selama acara ini kita tidak menerima telepon. Ya, semua layanan free ya. Semua gratis. Sama selanjutnya segratisnya udara lah. Udara kan gratis, kita nggak tinggal hirup aja ya. Mau nggak terima gitu ya, intinya itu aja. SMS selanjutnya dari 8480. Tolong saya, suami saya mabuk terus, tolong penjelasannya. Nah, gimana tuh suaminya? Silakan. Bu, begini, suami mabuk itu kan pasti ada penyebabnya. Karena mungkin dia mengalami stres atau karena kebiasaan buruk di masa lalu. Kalau misalnya waktu ibu menikah sama dia dan ternyata dia memang sudah pemabuk, ya berarti ibu harus belajar menerima dong, gitu kan ya. Nah, yang kesalahan yang paling fatal adalah pada saat kita punya suami mabuk, kita selalu nyalain terus, kita hakimi terus. Begitu sama pulang dia diomel-omelin, disemprot terus gitu ya Pak ya? Betul. Begitu pulang diomel-omelin, disemprot, akhirnya suami lebih betah di luar. Tambah stres dia, tambah mabuk lah dia, gitu kan ya. Saya bukan membela suami. Mungkin ibu berkata, loh kalau gitu terus suami yang mabuk harus diapain? Mau disayang? Enak aja gitu kan. Bukan begitu mas, saya begini Bu. Suami ibu yang mabuk ini kan dalam istilah kan sedang sakit ya. Orang sakit itu butuh perhatian khusus, butuh kasih sayang khusus, butuh perawatan. Ada treatmentnya. Perawatan jiwanya ini loh, perasaan, keinginannya ini yang perlu dirawat. Nah, orang mabuk gini nggak bisa ibu langsung oke, bawa aja ibadah, nggak bisa. Butuh dia sentuhan jiwanya dulu, ibu berikan kasih sayang, berikan perhatian sampai dia akhirnya ngerasa sungkan sendiri, ngerasa nggak enak kok aku mabuk gini, istriku kok tetap baik ya. Aku nih, nah sampai dia ngerasa seperti gitu, nanti dia akan sadar sendiri Bu. Jadi itu nggak bisa ibu tuntut, Pak, papa ini harus berhenti mabuk sekarang, juga nggak bisa. Saya melihat ibu-ibu yang melakukan gitu mengalami kegagalan semua. Semakin dituntut semakin kabur, semakin berontak, semakin mabuk dia. Makanya, manusia itu punya sifat kalau semakin ditekan semakin berontak gitu ya Pak ya. Memang gitu seperti itu. Ya, dari anak-anak, buat anak-anak yang mengalami tekanan-tekanan pasti muncul pemberontakan. Dan itu pasti berakibat yang kurang baik. Nah, sama. Pasti akibatnya negatif lah ya, bisa dikatakan ya. Bukan berarti ibu tidak boleh berkata, Pak, kalau boleh jangan mabuk gitu ya. Itu nggak apa-apa. Cuman yang paling penting jangan menghakimi, jangan dimaki-maki terus, jangan dimarah-marahin terus sehingga suami nggak betah di rumah. Mau suami berhenti mabuk, sederhana, bombardir dia dengan kasih sayang, buat dia betah di rumah. Wah, kalau dia merasa berharga, merasa diakuin, dihormati oleh sang istri, sekalipun dia pemabuk nih ya. Kan banyak orang berkata menghormati suami itu suami yang bukan pemabuk. Bu, suami yang baik gitu ya. Waktu ibu menikah, dia suami ibu harus menghormati. Demikian pula sebaliknya loh.
Istri juga, buat para suami, kita harus menghormati istri kita. Jangan hanya waktu pacaran aja kita perlakukan mereka seperti seorang ratu. Justru waktu sudah menikah bertahun-tahun, wah itu kasih surprise-surprise yang mengejutkan. Kalau mau belajar bagaimana caranya, kok jadi ke sini? ya. Tapi saya sering ya bertemu dengan pengalaman beberapa orang yang saya alami. Orang itu dulunya nggak benar, nggak beres juga. Tapi ketika bagaimana pasangannya bereaksi secara benar terhadap ketidakbenaran pasangannya, pada akhirnya juga pasangan itu bisa pelan-pelan berubah. Diri saya juga dulu gitu. Iya. Jadi gitu. Kita merasakan banget bahwa perubahan itu bukan karena diancam, bukan karena aturan, bukan karena apa, tapi cinta, kasih sayang itu bisa merubah banyak. Kejahatan dibalas dengan kejahatan, tambah besar jahatnya. Gimana caranya menghentikan kejahatan? Kejahatan hanya bisa dihentikan dengan kebaikan. Betul. Ya, SMS selanjutnya dari 8387, selamat malam. Semenjak umur 15 tahun, saya merasa ada yang aneh dalam kepribadian saya. Saya sudah tidak memiliki rasa suka sama sekali kepada pria. Malah sebaliknya, saya ingin sekali meninggalkan dunia hina itu, tapi saya tidak tahu harus mengadu, dan yang membimbing juga mengingatkan saya supaya saya tidak larut di hubungan sesama ini. Ya, ada lebih baiknya Anda bisa kontak langsung deh ya. Karena ini kan sudah cukup dalam ya. Kalau Anda sampai istilahnya menyukai sesama. Tapi sudah tidak ini Pak. Membimbingnya juga mengingatkan saya supaya ya, lebih bagus Anda bisa konseling. Anda nggak ada perasaan dengan pria kan ya? Iya, dia lebih suka sama sesama. Ya. Belajarlah terbuka, belajar terbuka dulu, Ya. ketemu, karena itu pasti ada penyebab di masa lalu Anda. Saya percaya bahwa kalau orang menyukai sesama tuh cuman ada dua kemungkinan, luka hati atau karena pengaruh roh jahat. Karena transfer nih istilahnya bahasa kasarnya gitu kan ya. Ya ketemu dan suka sama jenis, karena kita awalnya baik-baik, tiba-tiba nggak tahu di belakang gimana, tiba-tiba kok jadi suka gitu kan. Nah itu ada sesuatu yang lain gitu kan ya. Cuma menurut saya ini udah itikat yang luar biasa ya. Maksudnya ingin, ada kerinduan yang ingin sekali untuk meninggalkannya gitu. Jadi menurut saya ini sudah suatu langkah yang luar biasa. Dan Anda juga sudah mau mengirimkan SMS ini. Saya sangat yakin sebenarnya kerinduan di dalam hatinya ini sangat besar. Untuk adanya sebuah perubahan di dalam kehidupannya. Dan kalau pengen cari pembimbing, Anda menghubungi orang yang tepat sebenarnya. Ya. Ya. Jadi langkah berikutnya yang Anda harus miliki, di samping Anda menginginkan, Anda percaya bahwa Anda sudah berubah. Betul. Mulai dari sana bahwa aku bisa menyukai lawan jenis gitu kan ya. Dan percayalah bahwa Anda menyaksikan acara ini bukan satu kebetulan. Benar, iya. Ya mungkin Anda juga dulu menyaksikan acara ini bukan sebuah kebetulan gitu kan ya. Nah Anda juga menyaksikan acara ini bukan sebuah kebetulan. Dan Anda bisa ketemu dan Anda bisa mendengar kisah-kisah yang akan menginspirasi dan membantu Anda untuk lebih mengalami perubahan hidup. Ya, dan dijamin ketika Anda mendengar pengalaman kehidupan kami, Anda akan berkata, wow. Wow. Ternyata separah itu mereka. Oke. Jadi bisa menghubungi New Love ya. Jangan takut, langsung telepon saja biar lebih enak dan jangan takut dan semua sampai kapanpun New Love tidak pernah mencas biaya dalam mengkonseling Anda. Dan rahasianya pasti dijaga Pak. Iya. Kalau Anda minta ditraktir makan juga boleh kok ya. Dan kalau sampai ada yang memungut biaya, itu artinya New Life yang palsu. Karena dijamin New Life yang original itu tidak pernah menuntut biaya sedikit pun sampai kapanpun. Ya. Lanjut ke SMS. Ternyata ada yang palsu ya. Berarti itu tiruan Pak. SMS selanjutnya dari 7169. Perasaan tidak merasa takut ditinggal oleh anak istri, tapi setiap ku berdoa pada Tuhan, kenapa air mata selalu mengalir? Apakah itu takut atau sedih? Kita nggak bisa bilang ya itu karena apa? Karena yang tahu adalah dirinya pribadi dengan Tuhan. Pada saat air mata itu mengalir, apa yang dirasakan gitu mungkin ya. Dan mungkin untuk lebih jelasnya sih mungkin lebih enak interaktif ya, karena kayak gini kan
saya jadinya paling nggak telepon. Saya kan jadinya menduga-duga, bisa jadi saya salah menduga. Jadi jawaban yang diberikan juga bisa jadi tidak mengena, tidak tepat sasaran. Mungkin lebih enak kalau dialog. Iya. Saya juga kalau berdoa bisa menangis kok. Iya. Enggak, ini serius. Kenapa? Karena bersyukur buat kebaikan Tuhan. Betul. Enggak selalu orang menangis itu karena ada masalah. Iya. Ya, karena orang bahagia menangis, Tuhan terima kasih. Bukan karena takut kehilangan juga. Betul. Gitu. Belum tentu menangis tuh karena itu. Ya, SMS selanjutnya dari 0330. Pak, aku ada masalah sama keluarga. Selamat malam, saya mau tanya gimana caranya saya nggak takut menasihati istri, karena saya setiap kerja uang gajianku selalu dikasih semua sama istri ke mertua tanpa sisa. Jadi saya selalu nggak ada uang sama sekali. Saya mau menasihati, saya takut dianya tersinggung, istrinya tersinggung. Ya, Pak, begini, uang itu kan uang bersama, perlu komunikasi dalam pemakaian, perlu kesepakatan. Nah, kalau ketakutan Pak ini, takut istri tersinggung, kalau Pak biarkan berlarut-larut, maaf, istri Anda akan menjadi kepala rumah tangga Anda. Kalau yang ngatur semuanya ya jadinya. Bukan hanya masalah keuangan. Kenapa? Karena Anda takut dia tersinggung, semuanya nanti Anda takut tersinggung. Maaf, Anda akan menjadi ikatan suami takut istri. Dan bagi seorang suami itu kalau takut istri, itu paling gak enak, Pak. Paling gak enak. Nah, makanya komunikasi keterbukaan itu lebih baik. Kalau misalnya Bapak agak ragu, coba dibimbing. Suami istri datang ke konselor, bersama-sama bagaimana seorang istri seharusnya mengelola keuangan, bagaimana seorang suami juga memperlakukan istri, demikian pula dalam hubungan-hubungan yang lain, hubungan suami istri, hubungan pergaulan dan segala macamnya. Jadi mungkin istri Anda juga merasa nggak merasa salah karena transfer Anda diam-diam saja. Istri Anda pikir bahwa tidak dikomunikasikan juga secara benar. Betul. Gitu ya. Suami bahwa saya setuju-setuju aja sih, transfer nggak salah loh dia. Iya. Ya, SMS selanjutnya dari 9739. Selamat malam New Life. Saya merasa takut saya punya pacar karena dia putus. Kemarin dia putus, saya takut kalau jalan sama orang lain. Dia marah-marah karena dah pernah kejadian. Saya berusaha kuat berani, tapi dalam hati takut. Iya, kalau misalkan dia punya pacar, kami sudah putus. Sudah putus berarti kan mantan pacar kan? Kalau mantan pacar Anda mengganggu, menteror, apalagi sampai melakukan kekerasan, laporkan aja pihak yang berwajibkan. Betul. Gitu ya. Iya. Anda hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kalau misalnya dia mau ganggu Anda, bilang kita kan sudah nggak ada hubungan apa-apa lagi, gitu kan ya? Kenapa nggak boleh? Kalau dia marah-marah, maki-maki, melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, Anda bisa rekam dan laporkan saja, selesai. Kenapa harus sebuah kedewasaan dong? Kalau memang putus ya putus, gitu kan ya? Kan cinta, hubungan itu kan tidak harus sampai gimana-gimana. Dan harus bertepuk kedua belah tangan sebenarnya kan? Kalau cinta itu kalau hanya salah satu pihak aja yang mau, nggak bisa juga ya kan? Nggak ada pesta pernikahan maksudnya. Iya. Ya, sebenarnya masih banyak SMS, tapi sayang sekali Pak, kita di penghujung acara. Di akhir penghujung mungkin ada yang mau disampaikan buat pemirsa yang di rumah. Ya, ketakutan-ketakutan hanya akan membuat potensi yang ada di dalam diri kita mati, dan pada akhirnya begitu banyak penyesalan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini, yang harus kita lalui gitu ya di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Percayalah bahwa Tuhan yang memegang hidup kita, Tuhan yang sudah menyediakan segala sesuatu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa melihat hari depan yang penuh dengan harapan. Ya, dari Pak Susilo. Kepercayaan Anda bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dalam hidup Anda akan membebaskan Anda dari ketakutan. Kalau Anda percaya Tuhan sudah lakukan yang terbaik, apalagi yang kita lakukan? Dan kalau Anda percaya bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memberikan yang terbaik, apalagi sih? Betul. Anda akan merdeka. Ya, luar biasa sekali buat malam hari ini. Terima kasih buat Bu Rita, buat Pak Susilo, buat nilai-nilainya, juga buat jawaban yang buat SMS yang sudah masuk pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran New Life ini dari awal hingga akhir.
Namun kami mohon maaf karena tidak semua SMS yang masuk kepada kami bacakan semua berhubung keterbatasan waktu. Ya. Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, Anda tetap dapat menghubungi secara langsung melalui telepon di nomor yang sama, yaitu di 0819 081 74 kali 1. Pemirsa bisa telepon, bisa ketemu dengan narasumber ataupun dengan tim New Life yang lainnya. Pemirsa bisa curhat, bisa cerita langsung. Semua layanan yang diberikan New Life semua free, semua gratis dan cuma-cuma. Dan kami juga mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami, tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Ya, pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini, karena tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda semua, tidak mungkin siaran ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Ya, pemirsa bisa menyaksikan video kami dengan tema-tema yang lain melalui Facebook. Siaran kami yang Jumat-Jumat kemarin bisa bergabung di Facebook dengan Ton New Life spasi Batam TV. Ya, terima kasih banyak pemirsa. Saksikan terus siaran New Life setiap hari Jumat pukul 11 malam hanya di stasiun titik sayang kita semua di Batam TV. New